warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lailatul Syarifah dengan NIM A941250095, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, program studi matematika di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Tahasus Al-Quran Al-Huda dengan materi relasi dan fungsi. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan bacaan basmalah, semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir ya. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Anissa dan Awa. Sakit ya? Oh ya. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, masih ingat nggak kalian materi relasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih? Apa itu relasi? Masih ingat? Antara himpunan satu dan himpunan lainnya. Oke, relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Oke, kemudian relasi dapat dinyatakan dalam bentuk apa saja ya? Masih ingat nggak? Yang pertama, dalam bentuk diagram. Masih nggak? Diagram panah. Yang kedua, koordinat kartesius. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, ini kalian harus ingat ya. Oke, ini dia. Kalau kalian lupa, bisa dibuka lagi buku paketnya. Oke, selain ada istilah tadi, relasi, kemudian masih ingat nggak domain, kodomain, dan rank? Masih ingat ya? Domain apa domain? Daerah asal. Kemudian kalau kodomain, daerah kawan, iya. Kalau rank, daerah hasil, ya bagus. Sebelum kita ke fungsi, Bu Iva mau tanya, kalian ada yang pernah naik kereta api? Ada yang pernah? Pernah. Siapa aja yang pernah? Coba acung tangan. Oh, lumayan banyak ya cowok. Coba belum pernah? Oke, yang cewek yang pernah. Olive pernah kemana Olive? Ke Jakarta. Dari mana? Semarang, ke Jakarta. Kalau Aurel? Oh, ke Karawang. Dari mana? Oh, Pekalongan ke Karawang. Oke, anak-anak, pas kalian naik kereta api itu, kalian kan beli tiket ya? Ya kan? Ya kan? Beli tiket ada nomor kursinya? Ada. Boleh nggak seorang penumpang itu dia duduk di kursinya orang lain? Kenapa nggak boleh? Ya, soalnya milik orang lain dan kita punya sendiri. Tujuan yang akan kita capai pada hari ini adalah melalui contoh relasi,
peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi dengan benar. Kemudian, berdasarkan contoh relasi sehari-hari, peserta didik dapat membedakan fungsi dan bukan fungsi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyatakan fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari ke dalam representasi matematis dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar relasi dan fungsi? Nah, manfaatnya adalah dengan mempelajari relasi dan fungsi, kalian dapat memahami hubungan antar data dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nama siswa dengan makanan kesukaan, kemudian nama siswa dengan nomor absen, maupun daftar makanan dengan harganya. Nah, teknik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama ada sikap. Jadi ini melalui observasi nanti Bu Iva akan berkeliling dan melihat keaktifan kalian. Jadi kalau semakin bagus, ya nilainya semakin baik. Kemudian yang keterampilan, nanti akan ada sesi presentasi. Jadi nanti Bu Iva akan menilai bagaimana kalian nanti menyampaikan pendapat di depan kelas. Begitu ya. Setelah ini silakan membentuk kelompok. Masing-masing 4 anak dalam satu kelompok. Nah, ini silakan berarti yang saling menghadapi ya, saling berhadapan. Berarti 4 anak. Nah, silakan langsung mejanya langsung digeser, kemudian kursinya ditata. Nah, Bu Iva akan membagikan nanti kalian nama kelompoknya kelompok apa, gitu. Baik anak-anak, Bu Iva akan membagi nama kelompok kalian. Jadi nanti nama kelompoknya akan sudah saya buatkan dengan nama pahlawan. Niat Bu Iva biar kalian itu semakin bersemangat dalam belajar, karena kita nanti akan mengenang jasa pahlawan kita, sehingga kita nggak malas-malasan lagi belajar ya. Oke, kelompok 1 ini namanya kelompok Ki Hajar Dewantara. Kemudian kelompok 2 Pangeran Diponegoro. Kelompok 3 R.A. Kartini. Nanti dipegang ya. Kelompok 4 Sutnyadin. Kelompok 5 kelompok Dewi Sartika. Nah, anak-anak, kemudian mari kita mengamati video berikut. Sebentar. Nah, silakan siapkan catatannya. Nanti kalian mencatat jika ada yang perlu dicatat yang penting. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi. Sebelum kita belajar, mari kita lihat contoh-contoh penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gembok dan kuncinya. Kalian pasti pernah mengenal atau pernah menggunakan gembok dan kuncinya. Nah, itu adalah salah satu penerapan fungsi. Kenapa? Satu gembok, contoh kedua dari penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari adalah botol dengan bentuknya. Tentunya ini merupakan satu fungsi karena berbeda botol maka berbeda pula bentuknya. Jadi satu botol. Nah, tadi anak-anak kalian sudah menyaksikan video. Nah, tadi isi dalam video itu tentang apa? Tentang manfaat fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa aja sih disebutkan di situ? Gembok dengan kunci. Kemudian yang kedua tadi ada botol dengan tutup. Kemudian waktu dan jarak tempuh. Nah setelah ini Bu Iva akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalau ada yang kurang paham, bisa bertanya ya.
Ya, silakan tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggota, dan dibaca langkah-langkah atau petunjuk dalam mengerjakan LKPD-nya. Ya. Ada kesusahan, Mas? Tidak ada. Aman. Oke. Anak-anak itu nama-namanya bisa pakai nama-nama teman kalian ya, ditanyain kamu sukanya makan apa, itu ada kan makanan kesukaan tadi kan, makan apa, terus kemudian apalagi tadi ya, terus ya pelajaran kesukaannya suka apa, siapa tahu, oh ya kan teman kalian itu ada yang suka makan lebih dari satu kan, nggak apa-apa tulisnya lebih dari satu, nggak apa-apa. Jadi kan nggak, misalnya kalian cuma suka seblak, masa makan seblak setiap hari kan nggak mungkin ya. Nah misalnya bakso atau nasi goreng misal, terus kemudian pelajaran juga kan bisa jadi lebih dari satu kan, ya nggak apa-apa. Jadi ditulis nulisnya apa aja gitu. Kalau tinggi badan kira-kira lebih dari satu apa enggak? Iya apa enggak? Ditanyain ya temennya ya. Jadi misalnya tadi misalnya makan kesukaan kan nggak cuma satu. Misalnya Huda suka apa, Hud? Kamu Hud? Mie ayam. Terus apa lagi? Sate ayam. Terus iya apalagi lah kamu sih? Tirai ayam. Oke. Terus Naimul kamu sukanya apa? Nasi goreng. Udah, nasi goreng doang. Sama? Oh, tempe. Ah, tempe. Furkon ditanyain, Furkon sukanya apa? Suka ayam goreng atau pizza misal, atau hamburger. Ini tambahin nggak apa Mas? Kalau mau ditambahin nggak apa-apa, biar banyak. Ya. Tadi Iva bilang kalau misalnya makanannya mau lebih dari satu nggak apa-apa, ya kan? Kalau tinggi badan kira-kira lebih dari satu apa enggak? Enggak ya. Eka tinggi badannya 163. Wah, mantap. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan suatu anggota B? Coba lihat, ya kalian sudah di sini. Mana? Ini kan. Apakah ada anak yang memiliki tinggi badan lebih dari satu? Maksudnya tinggi badannya bisa, saya tanya, mana lihat. Misal Ayunin ya, Ayunin tinggi badannya 155. Ada tinggi badan lain saya ini enggak? Ayunin timbang lagi beda apa enggak? Tapi jadi berapa tinggi badanmu? Berapa berarti? Tapi kamu punya apakah ada orang yang tinggi badannya itu misalnya dalam bersamaan itu tinggi badannya 155 sama 160, ada nggak? Ya, maksud saya itu. Kan ya? Gitu ya? Kayak misal kursinya kunci dipasangin gitu. Ya Bu, misal kayak tadi di video kan sini kan misal gembok. Ya. Terus ini kunci berarti pasangannya ini gitu. Tapi tadi kamu sudah lihat ininya dirangkum di kesimpulan hasil yang tugas 2 itu kan ada tulisannya. Coba dibaca yang nomor 5. Berarti ini bikinnya ya kayak gini lagi.
Iya, yang sejenis dengan ini. Kayak tadi ini kan berarti tadi tinggi badan kan satu orang nggak mungkin punya dua tinggi badan kan? Dan bulan lahir. Bulan lahirnya kan 1 bulan itu doang. Apa lahir 2 kali kan tidak ya? Nah, Berarti tuh. yang hanya bisa. Hanya yang pasangannya itu cuma Tapi ini udah itu. dari bulan. Ya, bebas. Tapi kalau itu lagi kalau bisa jangan. Jangan, kalau bisa jangan. Jadi misalnya kayak tahu. Boleh. Boleh ukuran sepatu boleh. Kan kebetulan kamu sukanya satu-satu. Tapi mungkin nggak Falah itu sukanya lebih dari satu jenis makanan. Mungkin nggak? Mungkin kan? Kebetulan tapi Falah cuma sukanya satu makanan doang. Paham ya maksud saya? Jadi ini kan berarti ada yang kemungkinan itu lebih dari satu, tapi ada yang benar-benar cuma ya udah cuma satu doang, kayak misalnya tadi ini bulan lahir. Bulan lahir kan kamu tidak mungkin lahirnya sekaligus di bulan Oktober sama November misal. Ya kan? Apa Taufik misal lahirnya kamu Januari sama Februari lahir 2 kali. Bisa itu kan 5 data, berarti itu 5 orang. Iya, 5 orang atau 5 jenis. Misalnya hewan ya berarti hewannya 5, orang berarti orangnya 5. Pokoknya ada 5 jenis. Berarti misal Tumbuhannya 5. Ya pokoknya ada 5. Terserah kalian mau 5 apa. Relasi tentang tinggi badan dan bulan lahir disebut fungsi, ya kan? Sedangkan relasi antara nama murid dan makanan namanya berarti ini apa? Bukan fungsi, ya kan? Berarti tadi yang pertama kan tinggi badan berarti fungsi ya. Kan tadi tinggi badan tuh setiap orang itu kira-kira punya lebih dari satu tinggi badan apa satu doang tinggi badannya satu doang atau lebih dari satu? Satu doang kan? Nah, kemudian bulan lahir, ada nggak orang yang lahirnya itu 2 kali? Ada ya, lahirnya cuma sekali doang ya. Misalnya kalau Oktober ya Oktober aja, November aja. Nah kan? Ini kan relasi dari A ke B, berarti kan si A, ini relasinya namanya apa? Tempat tinggal kan? Ya kan? Rumah. Nah iya lah, berarti kan yang punya rumah itu orang atau orang yang punya rumah? Iya kan, bukan rumah punya orang, bukan kan? Nah iya, berarti harusnya balik berarti, ya kan? Balik ya? Ya kan, bener kan? Sebelum kita presentasi, kita ice breaking sebentar ya. Ya oke, silakan berdiri. Ini pas ini dua-dua. Oke, dua-dua. Nah, silakan. Berarti yang sebelah, silakan kalian berhadapan-hadapan. Jadi 2 orang berhadapan-hadapan. Hadap-hadapan. Kamu hadap sini. Ayo, Faiz menghadap ke Ibnu. Eka menghadap ke Najmi. Kemudian Naimul ke Furqan. Huda ke Topik. Nah, yang ini anak-anak kalian, ini kita akan main ice breaking hijau hitam. Jadi yang sebelah kanan, ingat ya, yang sebelah kanan hijau, yang sebelah kanan hijau, yang sebelah kiri hitam, ya. Apa tadi sebelah kanan? Sebelah kiri orangnya. Ya, orang yang di sebelah kanan berarti tadi warnanya hijau, yang orang yang sebelah kiri hitam. Nah, caranya gini. Jadi, kamu Mbak Iza, contohin kamu berarti sebelah kiri ya, Mbak Iva kan kanan. Kamu berarti hitam, Mbak Iva hijau. Jadi setiap Mbak Iva bilang hitam, hijau langsung menepuk tangan si apa tadi, hitam ya. Jadi misal Mbak Iva bilang hijau, berarti kamu langsung
Ya gitu, visualnya menghindar. Gitu. Bisa? Jadi nanti berusaha untuk menangkap tangannya gini. Jadi misal hijau langsung gitu, menghindar. Paham ya? Paham? Jadi yang disebutkan namanya yang di tangannya yang ditepuk gitu ya. Nah, yang disebut namanya tangannya menghindar. Bisa ya? Bisa. Oh? Oke, cek sound. Hitam. Oh, udah siap? Oh, belum siap. Oke, siap. Udah siap? Hijau. Gimana? Ayo, tangannya fokus, tangannya siap-siap biar itu udah. Hijau. Gimana sih? Hitam. Hijau. Hitam. Coba nanti. Teret. Hitam. Nah, ini kok Oke, cukup ya. Udah nggak ngantuk lagi. Oke. Oke, sekarang presentasi. Siapa yang mau maju dulu? Iya, kelompok Cut Nyadin. Oke, boleh maju ke depan. Jadi dijelaskan ya apa tadi hasil diskusinya. Oke, salam dulu. Perkenalan. Oke, yang lain tolong disimak. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Suknyadin yang beranggota Iwan Muhammadiyah, Nela Fatimah Putri, Fatika Muhammadiyah, dan Ida Fatia Muda Fadila. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini tugas yang pertama, kami akan kumpulkan data kelompok terkait dengan nama siswa, tinggi badan, bulan lahir, makanan kesukaan, dan mata pelajaran kesukaan pada tabel berikut. Kelompok kami memilih menerapkan nama-nama dari kelompok kami. Nomor 1, namanya Aurel, tinggi badannya 150, bulan lahir April, makanan kesukaan mie dan kebab, dan pelajaran kesukaan matematika, IPS, dan bahasa Inggris. Nomor 2, Olive, tinggi badan 151, tanggal lahir September, makanan kesukaan mie ayam, pelajaran kesukaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nomor 3, Iza, tinggi badan 154, bulan lahir Juni, makanan kesukaan sebelah, pelajaran bahasa Inggris. Nomor 4, Naila, tinggi badan 161, bulan lahir Desember, makanan kesukaan nasi goreng, pelajaran kesukaan matematika dan IPA. Nah, kemudian kami membuat diagram panahnya seperti ini. Bisa diperhatikan ya diagram panahnya. Jauh. Tugas selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah setiap anak memiliki tinggi badan? Jawabannya iya. Pertanyaan kedua, apakah ada anak yang memiliki tinggi badan lebih dari 1? Jawabannya Tidak. Pertanyaan nomor 3,
Apakah setiap anak memiliki bulan lahir? Jawabannya iya. Pertanyaan nomor 4, apakah ada yang memiliki lebih dari 1 bulan lahir? Jawabannya tidak. Kesimpulan yang bawah, dibaca yang nomor 5. Kesimpulan. Tugas 2, kesimpulannya fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Oke, tadi ada yang mau bertanya? Apa cukup jelas pemaparan dari kelompok Cut Nyak-Din? Cukup jelas ya? Nah, tadi kelompok Cut Nyak-Din pakai, boleh lihat? Diagram panah. Oke, menggunakan diagram panah ya, tadi untuk menyatakan fungsi. Oh ya, tadi fungsinya apa Pak yang tugas ketiga pakainya? Tugas ketiga kami dari kelompok Cut Nyak-Din menggunakan diagram panah yang berisi nama siswa dan ukuran sandal. Oke, tadi kita sudah menjawab yang di bagian tugas 2. Tadi sudah ya Mbak ya? Ya. Tadi yang pertama pertanyaannya apa tadi? Apakah setiap anak memiliki tinggi badan? Oke. Apakah setiap anak punya tinggi badan? Punya ya? Punya. Kemudian? Apakah ada anak yang memiliki tinggi badan lebih dari 1? Ada apa tidak? Tidak ya. Satu orang kan punya satu tinggi badan. Tidak mungkin satu orang misalnya dalam satu waktu sekaligus punya misalnya tingginya 160 sama 170 kan tidak mungkin ya. Oke, terus selanjutnya? Apakah setiap anak memiliki bulan lahir? Oke, setiap anak punya bulan lahir? Ya. Punya, iya punya. Terus kemudian? Apakah ada yang memiliki lebih dari 1 bulan lahir? Tidak. Tidak ya. Kenapa tidak? Karena setiap anak memiliki masing-masing bulan lahir. Iya, tidak mungkin satu anak itu lahirnya misalnya 2 kali. Misalnya bulan November sampai Desember, tidak mungkin. Terus Mbak? Apakah setiap anak bisa menyukai lebih dari 1 makanan? Iya. Iya. Terus? Apakah setiap anak bisa menyukai lebih dari 1 pelajaran? Jawabannya iya. Iya, oke. Tadi ya, kalau makanan, kemudian mata pelajaran favorit, kalian bisa jadi punya lebih dari 1, ya kan? Nah, tapi tadi seperti tinggi badan, kemudian bulan lahir, itu punyanya 1 doang ya? Ya, oke. Terima kasih kelompok Cut Nyak-Din, boleh ditutup. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Cut Nyak-Din. Tadi sudah menyampaikan dengan baik mengenai fungsi tadi ya. Oke, jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa fungsi adalah apa nih? Dia bisa menyimpulkan fungsi berarti apa? Oke. Ya, jadi memiliki tepat 1 pasangan. Jadi tadi hanya 1 pasangan, tidak boleh lebih dari 1 dan harus punya apa? Punya pasangan. Anak-anak kita refleksi. Nah, silakan tulis di buku masing-masing ya mengenai refleksi kita pada hari ini. Oke, yang pertama, apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Silakan gambar emoticon yang menunjukkan perasaan kalian setelah belajar ini. Gimana anak-anak perasaannya, senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai notasi fungsi dan macam-macamnya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, akhir kata. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Oke, sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam